Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sampai kepada bagian metode terbuka pada bab mencari akar persamaan nonlinear. Nah, pada beberapa minggu lalu sampai minggu terakhir kemarin kita sudah belajar dengan metode tertutup ya. Prinsipnya adalah dalam metode tertutup kita harus punya dua nilai tebakan awal, di mana dua nilai tebakan awal itu harus kita pastikan terlebih dahulu dalam interval tersebut ada akarnya atau mengurung akar, bahasa sederhananya seperti itu ya, secara geometris maupun secara analitik. Dalam pemahamannya kita lakukan secara geometris terlebih dahulu, kemudian kita abstraksi menjadi rumus-rumus atau formula-formula yang bisa menjamin bahwa dua nilai tebakan tersebut adalah mengurung akar atau dalam dua interval tersebut terdapat akar persamaan nonlinear. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian metode terbuka ini ya. Kita masuk ke bagian metode terbuka ini. Nah, dalam metode terbuka ini yang paling membedakan adalah kita tidak perlu mencari atau menebak dua nilai awal yang mengurung akar, tapi kita hanya cukup kita cukup menebak satu saja nilai akar dan tidak perlu ada yang kita jamin dalam menebak satu akar tersebut. Namun saya ingatkan, jika intuisi kita baik maka tebakan kita biasanya akan cepat atau sudah dekat sekali dengan akar. Akan tetapi dalam metode terbuka ini, jika intuisi kita belum terlatih dengan baik, maka yang terjadi adalah tebakan kita jauh dari akar. Tapi ketika kita jalankan menggunakan metode terbuka, tentu titik itu akan terus mendekati akar yang sebenarnya. Akan tapi butuh iterasi yang lebih banyak ketimbang orang-orang yang mempunyai intuisi baik dalam menebak sebuah akar. Ini ya, perbedaan yang paling utama itu. Nah, di dalam metode terbuka ada tiga. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang metode iterasi sederhana ini. Nah, metode iterasi sederhana ini tanpa grafis ya, tapi tanpa grafis. Nah, yang akan dijelaskan adalah bagaimana kita melakukan manipulasi terhadap persamaan nonlinear yang disajikan. Seperti contoh di sini saya sajikan ada X sama dengan GX. Ya. Kita akan diberikan sebuah persamaan fx sama dengan 0 sehingga X berada pada ruas kiri persamaan ini. X sama dengan GX. Nah, kita langsung ke contoh saja. Andaikan ini adalah fx-nya ya. Ini fx sama dengan 0. Berarti fx-nya adalah x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kita manipulasi sehingga muncul persamaan ini. X sama dengan GX. Nah, kita lakukan manipulasi aljabar seperti ini. Jadi, kalau bingung saya buatkan MATLAB-nya ya, mungkin ya. Saya contohkan sebagai saya buatkan MATLAB-nya dulu supaya kalian tidak bingung prosesnya. Oke, line. Oke, sebentar, saya close dulu. Tuh, apa ini? Ya, ini saya buat dua side dulu biar mudah. Ini ya. Sebenarnya saya paham kalian sudah bisa, cuma untuk yang belum paham bisa memperhatikan ini. Di sini diberikan x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0. Di sini kita pahami bahwa fx ini dalam fungsi ini, fx persamaan ini fx adalah x kuadrat min 2x plus 3.
Nah, sekarang kita akan manipulasi persamaan ini ke dalam rumusan 2.3 dengan cara manipulasi aljabar biasa. Min 2x sama dengan min 3 min x kuadrat sehingga kita temukan bahwa x sama dengan x kuadrat plus 3 per 2. Nah, dari sini sudah sesuai dengan rumusan pada 2.13 ini ya. X sama dengan Gx. X-nya itu ini, Gx-nya kita peroleh Gx-nya adalah ini x kuadrat plus 3. Ya, ini. Paham ya? Oke. Setelah dapat ini, x sama dengan x kuadrat plus 3 sama dengan 2. Nah, fungsi ini akan kita jalankan sebagaimana fungsi-fungsi yang sebelumnya. Dimana ketika kita ingin mencari xi, kita langsung ke sini. Xi plus 1 sama dengan gxi. Jadi ketika kita butuh x, ya, kita tebak x1 nya sama dengan, misal ditebak x1 kita tebak dia 2 misalkan kita tebak x1 nya 2 misalkan, maka kita bisa mencari x2. Yaitu dengan mensubstitusikan rumus ini dengan rumus ini. Jadi rumus ini kalau saya modifikasi lagi, dia menjadi xi plus 1 sama dengan xi. Nah, begini, xi kuadrat plus 2. Jadi kalau kita sudah, ini kan tebakan ya, ini tebakan. Nah, ini tebakan saja, bebas kalian menebaknya seperti apa. Maka kalau untuk mencari x2 berarti 2 kuadrat plus 3 per 2 atau sama dengan 7 per 2 atau 3,5 ya, betul ya, 3,5. Nah, kalau mencari x3, sederhana. Mencari x3 sama dengan ini, substitusikan saja dia ke sini. Berarti ini x2 kuadrat kan? Berarti 3,5 kuadrat plus 3 per 2. Berapa 3,5 kuadrat? Nah, kita cari pakai kalkulator ya. Salah. Oke, benar. 3,5 kuadrat berarti 12,25 tambah 3 sama dengan 15,25 dibagi 2, 7,625. Itu x3. Kalau x4 bagaimana? X4 sekarang ya, kita cari x4. Berarti x4 rumusnya adalah ini, x3 kuadrat 7,625 kuadrat ditambah 3 dibagi 2 menjadi 7,625 kuadrat ditambah 3 kali dibagi 2, 30,5.
Coba ulangi dulu. X 7,625 kuadrat ditambah 3 dibagi 2 30,57. Nah, ini 30,57. Ini kita dapat X1, X2, X3 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, error yang digunakan dalam metode iterasi ini adalah error relatif ini ya, bahwa errornya bisa kita temukan dengan XI plus 1 min XI per XI plus 1 kali 100%. Sebagai contoh, ini adalah fungsi yang ada di dalam contoh ya, kita pakai ini aja. Dengan alur yang sama kita peroleh bahwa XI tebakan awalnya dia 0, kemudian X1 nya 1, terus dijalankan menjadi seperti ini nilainya ya, nilainya menjadi terus seperti ini. Nah, kalian lihat bahwa error pada iterasi yang pertama itu error relatifnya adalah 100%. Kemudian EA nya ini 171,8%. Ya, semakin menjauh, tapi setelah itu dia akan mulai mendekat. 46,9, 38,3, 17,4, 11,2, 5,9, 3,48, 1,93, 1,1 EA-nya ya. Nah, ini ET-nya ini error mutlaknya ya. Ini kita bandingkan dengan akar sebenarnya, tapi kita tidak tahu akar sebenarnya, tapi bisa kita cari tahu secara analitik. Ini hanya menunjukkan bahwa ini mendekati akar yang sebenarnya. Ini terus mendekati seperti itu. Jadi EA-nya turun, ET-nya juga turun. Jadi ini yang menjamin bahwa EA ini bisa digunakan untuk mencari error yang diinginkan. Ya, kalau ET ini kita harus tahu nilai eksaknya. Ini hanya ingin sebagai panduan saja bahwa EA ini menjamin EA error yang muncul di sini itu mendekati akar yang sebenarnya. Jadi setiap iterasi membuat aksaran lebih mendekati harga akar sebenarnya atau 0,56714329. Ini akar sebenarnya. Kita bisa cari ini menggunakan MATLAB, menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel, itu bisa. Ya. Oke, sekian penjelasan tentang metode iterasi sederhana. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.